Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'allaqatin niyatu lan tetalane gumantung apa niat al-khabithatu kang ala bil amali thayyibi kan amal kang bagus afsadathu mongko ngrusak apa niatul khabithah hu ing ma wasayyarathu lan dadekaken apa niatul khabithah hu ing ma khabithan ing dadi ala kama ya'malu sholihati kaya wong kang nglakoni iya man pira-pira amal kang bagus wayan wilan niat sapa wong bidzalika kelan mungkon amal sholihah tahsilul mali ing ngasilaken arta wal jahilan pangkat fastahid mongko menawa sira ya akhi hedro izun antakunaniyatuka ing to ana apa niat ira fi taatika ing dalam taat ira maksuratan iku keringkes alatira iwazillahi ta'ala ing atase nupre ridane Allah ta'ala wan wilan yatasira bima kelan barang ta'atahu yang nandangi sira ing ma minal mubahati sebabane pira-pira perkara kang wenang al ista'anata ing amri pitulung ala taatillahi ing atase taat maring Allah. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kemarin dijelaskan ya bahwasanya niat yang baik itu kalau akan melakukan sesuatu kegiatan amal ibadah harus disertai dengan niat yang baik. Kalau dengan niat yang buruk tetapi melakukan amal yang baik, maka amal yang baik tadi dirusakkan dengan niat yang buruk. Contohnya gini, aku tak niat ngaji, aku budal ngaji liwat nunggu ning ngarepe iko. Nah, supaya erone aku iki gelem ngaji, be aku cek dipek mantu. Nah, niatnya kan buruk. Jadi niat ngaji, niat golek ilmu, tapi aku liwat kono ae, aku kok cek ketok wong iko supaya aku cek dipek mantu. Lah iku paling dadi rusak. Niat pertamanya itu kepingin ngaji jadi golek ilmu, tapi ini dibarengi niat aku tak liwat nang kono, cek engko aku dianggap wong sing alim, wong sing khusuk, cek dipek mantu dan lain sebagainya. Jadi afsadatu asairatu khabithan. Ya, jadi menjadikan niat yang buruk tadi menjadikan amal yang baik golek ilmu mau paling dadi elek. Di sini dijelaskan kama ya'malu sholihatu wa yanwi bidzalika tahsil mali wa jai. Fasayid ya akhi antakun yatu fi taatika mangsuratan ala tighai wajhillahi ta'ala. Jadi contohnya Sayyid Abdullah ya itu mencontohkan orang yang bekerja pekerjaan yang baik ya, tapi kepingin oleh duit, kepingin pangkat, kepingin ini. Nah, maka itu kalau kamu memang bekerja dan pekerjaanmu itu mendapatkan uang dan akan diangkat derajatmu, naik pangkat dan sebagainya, iku dikongkon maksuratan ala tighai wajillahi ta'ala. Ringkesen niate. Artinya niatnya itu diperpendek dengan dadi opo ae aku kepingin oleh ridhoe Gusti Allah. Jadi semono uga kalau Mbak Tita ini belajar aku kuliah, aku gini wis pokoknya aku cek oleh kerjaan sing apik, aku cek oleh nyambut gawe sing apik lho, iku salah. Jadi niatnya seperti itu harus dihapus, tetapi dipersingkat. Aku sekolah, aku golek ilmu, aku niat kepingin dolek ridhoe Gusti Allah. Cari ridho Allah itu nomor 1. Nek sampean oleh ridhoe Gusti Allah,
apapun yang kamu minta dalam koridor keridhaan Allah tidak akan mengalahkan yang lain-lainnya. Contohnya, nek wong nyambut gawe, aku nyambut gawe kepingin soge. Nah, terus nek wis soge kayak apa? Apa niru sekarang itu zamannya apa? Ricci apa? Yang pamer-pamer itu loh. Kalau punya mobil bagus difoto di Instagram, kalau punya tas bagus difoto di Instagram. Tahu-taunya kan hasil korupsi. Lah, itu kan gak bener. Jadi orang kalau niat kerja, ya misalnya aku ngamalno ilmuku, aku dikai pangeran keterampilan dalam bidang ini. Wes tak manfaatkan keilmuanku ini berdasarkan keterampilan yang saya punya. Saya mencari ridhoi Allah. Dari mencari ridho Allah itu, kamu nanti akan dapat gaji tinggi, akan dapat pangkat tinggi, karena keilmuanmu dibarengi niat oleh ridho Gusti Allah. Jadi wanwi bima ta'atahu minal mubahati al isti'anata ala ta'atillahi ta'ala. Jadi niatkanlah apa yang kamu kerjakan dari hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang diwenangkan. Orang bekerja itu kan boleh, termasuk mencari sesuatu yang mubah, yang diperbolehkan di dalam Islam. Maka niatilah dengan minta pertolongan. Ya Allah, saya bekerja ini supaya saya pakai untuk taat kepadamu. Contohnya, nek sampean duwe harta yang cukup, yang lebih, itu tidak hanya diperuntukkan memuaskan kebutuhan atau keinginannya sendiri saja, tapi di situ ada nilai infak, ada nilai zakat, ada nilai berbagi, sodakoh dan lain sebagainya. Jadi orang itu kalau sudah tercukupi, ya, dan bahkan tidak tercukupi pun harus diniatkan untuk berbagi, ya. Jadi harus sampai duit tas 7 ekor 10 tas dijejer-jejer. Ini harganya 500 juta, ini 700 juta, ini 200 juta. Dengan bangganya kemudian difoto-foto, dilebokno media sosial. Sekarang banyak orang kaya tapi salah kaprah, ya. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu yang kelak itu menghasilkan uang misalnya, tetap mintalah tolong kepada Allah supaya yang saya peroleh ini tetap dalam koridor ketaatan kita, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa'lam lanun sira warwa sira annahu setune kula kan yutasawaru iku den temu an ayyastami afil amali apa yen to kumpul ing dalam amal al wahidi kang siji niyatun katsiratun apa pira-pira niat kang akeh wa yakunu lan ana lil amili ketuyung kang amal likulli niyatin thawabun maring saben-saben niat thawabun apa ganjaran tamun kang sempurna. Misaluhu utawi contone minat taat misale amal siji niat akeh minat taati saking taat ayan wiya yen to niat wong bikiraatil Qur'ani kelawan oleh maca Qur'an munajatallahi ing bisik maring Gusti Allah fa innal qari'a mongko sedune wong kang maca Qur'an munajin kang bisik-bisik robau ing pangerane qari wayan wilan ya sapa qari istakhrajal ulumi ing ngetokaken pira-pira ilmu minal Qur'ani saking Qur'an fa innahu mongko sedune Qur'an maktunuha iku sumbere pira-pira ilmu wayanwi lan ya sapa wong naf'al mustamiina ing manfaate wong kang padha ngrungokake wasamiina lan wong kang padha krungu ila ghairi zalika maring liyane mengkon-mengkono katinatur minan niate pira-pira niat as-solihatil hasanati kang bagus tur kang bagusi. Jadi boleh jadi kita melakukan satu aktivitas ibadah tetapi dengan niat yang banyak, tapi niate yo api-api kabeh. Contone di sini Said Abdullah memberikan contoh kalau kita melakukan aktivitas siji maca Quran. Nah, maca Quran itu satu diniatkan aku sedang munajat kepada Allah. Aku melantunkan ayat-ayat Gusti Allah. Nah, sesungguhnya orang yang munajat berbisik kepada Allah itu
podo ambek juga diniat istikhrajal ulumi minal Quran. Ya, diniatkan untuk mengambil ilmu-ilmu dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an yang kita baca ada ilmu sejarah nabi-nabi yang terdahulu, ada ilmu hukum, ya apa hukumnya zihar, ya apa hukumnya wudhu, nah, dan lain sebagainya itu ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada ilmu tajwid, bagaimana membaca Al-Qur'an yang benar, ya. Kemudian di situ juga ada ilmu sorof, ada ilmu nahwu. Kalau kita sedang belajar nahwu dan sorof dengan membaca Al-Quran, oh iki tiba fi'il mudhari, oh iki tiba fi'il amar loh. Dari Al-Quran ini fa innahu ma'danuha mongko sedune Al-Quran iku sumbere piro-piro ilmu perdagangan ada dalam Al-Quran, ilmu astronomi ada dalam Al-Quran, ya. Kemudian ilmu bagaimana hubungan suami istri ada dalam Al-Quran, berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan orang tua, semua lengkap di dalam Al-Quran. Jadi dengan satu aktivitas membaca Al-Quran itu bisa diniatkan untuk mendapatkan banyak kemanfaatan, banyak ilmu, ya. Wa minaf'ul mustami'ina, membaca Al-Quran juga bisa diniati supaya manfaat bagi wong sing ngerungokno. Masya Allah, enak-enak masak kerungu Mbak Tita maca Quran, nerang tentang apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Masya Allah, Allah mewajibkan kita supaya apa? Supaya menyembah kepada Allah, taat kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pas ibu masak kerungu Mbak Tita baca Al-Quran, ibu langsung eling ayat Allah iku mau nerangno jelasno tentang apa? Tentang birrul walidain, tentang taat kepada Allah. Kemudian wasamiina, ya. Dengan membaca Al-Quran juga memberikan manfaat bagi orang yang mendengarkan. Contoh nih kita itu sholat taraweh, imame hafid, ada enak pisan. Masya Allah, gak kroso keringet gobios ngerungokno maca Qur'ani enak. Nah, ini termasuk apa? Manfaatnya dari orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi ila ghairi dzalika min niyatis sholihatil hasanati. Jadi dengan satu aktivitas membaca Al-Qur'an memberikan banyak sekali manfaat dari ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran, munajat kepada Allah, manfaat orang yang mendengarkan ayat Al-Quran dan apa yang mendengarkan dengan mentadaburi ayat-ayat tersebut juga dengan keindahan ayat-ayat Al-Quran. Wa mithaluhu utawi contone amal siji niat akeh minal mubahati saing pira-pira perkara kang ana ayan wiya iku yen to sira bil akli kelawan mangan imtithalu amri rabbika ing manut perintah pangeran ira qoulihi ta'ala ing dalam dawe Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kemudian iman sepaladina kulu mangan sira kabeh minat thayyibati sing pira-pira bagus-baguse barang kang mari marozaknakum barang kang maringi rezeki ingsun kum ing sira ayan wi bihi lan niat sira bi kelawan aklon at-taqwa ila taatillahi at-taqwiyah ila taatillahi ing gawe kekuatan ing atas taat bareng Allah wa tanbit tasabbubi lan niat sira atas sebubi kang gawe sebab fistikhraji syukri min kali rabbika ing dalam ngotokaken syukur saking sira li rabbika maring pangeran ira idza qulu krana dawu sapa rabbu subhanahu ma suci Allah kulu mirizki rabbikum washkurula kulu mangano sira kabeh mirizki rabbikum saking setengah rezeki ira kabeh waskuru lan syukura sira kabeh lahu maring rabbikum. Tadi yang pertama diberikan contoh ya membaca Al-Qur'an. Ini perilaku kebaikan yang sifatnya sunnah. Nah, yang kedua ini Sayyid Abdullah memberikan contoh kita melakukan satu aktivitas yang sifatnya mubah, ya.
Sifat mubah itu apa? Sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah, ya apa? Makan. Nah, makan itu termasuk orang makan itu diniati apa? Melaksanakan perintah Allah. Dasarnya apa? Dasarnya ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dawai Allah, wahai orang yang beriman, makanlah dari sebaik-baik rezeki yang aku berikan kepadamu. Loh, terus sampean mangan suka pecel, enak. Nah, ketika kita makan itu, di samping kita berniat untuk melaksanakan perintah Allah untuk makan, diniati supaya dengan makan saya bisa kuat, dan kekuatan ini akan saya jadikan untuk tenaga untuk taat kepada Allah. Nah, kemudian diniati juga at-tasabbubi fi istikhrajis syukri minka li rabbika. Dengan makan itu, Masya Allah, enak, alhamdulillah, ya Allah, enak pecel ambek dadar digawe sahur, ya Allah, enak loh. Jadi dengan apa tadi namanya, makan tadi loh, bisa menimbulkan kekuatan. Diniati, satu, niat melaksanakan perintah Allah. Tambah-tambah di bulan sahur, di bulan puasa, berarti sahur at-tasahuru sunnatun. Yang ngelakoni sunat pisan, sahur itu yang ngelakoni sunat. Banyak sekali niatnya dari aktivitas makan. Minta kekuatan supaya kuat dikai taat, supaya bisa apa? Sampai nabi budal sekolah, mau sahurnya enak. Nah, sekolah mencari ilmu supaya kuat digawe mikir. Karena apa? Karena tadi sudah makan, sudah sahur ya. Kemudian watan witasabbuba fi istikhraji syukri min kali rabbik. Kemudian diniati dengan makan yang enak tadi, juga diniati supaya alhamdulillah, setelah makan mengucapkan kalimat alhamdulillah, mensyukuri rezeki yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kemudian dawai Allah, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Jadi kulu mangano sira min rizqi rabbikum, saka rezekine pangeran ira, waskuru lahu, lan syukura sira maring rabbikum. Makanya ibu mengingatkan ya, teman-temannya Tita, teman-temannya Mbak Ilma, ya Mbak Ilma dewe, Mbak Tita dewe, nek makan jangan pakai HP. Jadi mangane gak kerasa nikmat, kerasa eling guyu-guyu ndelok cerita sing ana nangone HP. Tapi nikmati makan itu, Masya Allah. Satu piring itu melibatkan banyak orang yang bekerja. Misalnya segone toko petani. Oh, hari ngono sayure toko petani, kacangi toko petani. Ini berapa petani nih yang bekerja untuk sekedar pecel ae. Dorong kok ono peyeke, pabrik tepung dan minyaknya dan lain sebagainya. Loh, melibatkan banyak orang untuk mendapatkan nasi satu piring. Oleh sebab itu, setelah kita makan, waskurulah. Syukuri nikmati makan. Fakis mongko madakno sira ala hadzainil mithalaini ma'adahuma maring bakang liyane mithalaini minat taati wal mubahati was takstiri min sholihin niyati. Jadi bandingkan ya, dua contoh, yang satu contoh tentang taat yakni apa, mau maca Quran, yang satu tentang mubahat yakni makan ya, apa, istaksir min solihatin niyati ya, perbanyak saking niat-niat yang baik, dahdaka kelawan kuwate iro. Jadi dengan dua aktivitas tadi loh, diniati sing akeh. Mula niku Mbak Tita budal sekolah ya, budal ngaji, iku niat siji, niat golek ridhoe pangeran. Sing nomor loro, mensyukuri dikai akal waras. Tidak semua orang mendapatkan akal sehat. Disyukuri, niati mensyukuri dikai akal cerdas. Gak semua orang punya kecerdasan ya. Kemudian yang ketiga, diniati untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Jadi dengan contoh tadi munajah ya, munajat dengan baca Al-Qur'an dengan banyak niat, mubahat makan dengan banyak niat. Nah, sekarang perbanyaklah ya, niat
yang banyak dengan sekuat-kuatnya dengan niat-niat yang soleh. Tuma innan niyata tutlaku wa yuradu biya atun mu'nayaini. Tuma inna niyata mongko garis niat tutlaku ikutan ucapakan apa niat yuradu kanten akan biya kalau niat ahadun apa salah siji mu'nayaini apa arti loro. Jadi niat tadi diniat yang banyak supaya niat tadi mendapatkan dua kemanfaatan, ada niat taat, ada niat mubahat. Nah, ini akan dijelaskan dalam bab yang selanjutnya insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.